orang kafir yang minta perlindungan, dibilang musta'man juga boleh, meminta perlindungan kepada negeri muslim, maka orang-orang seperti ini falaisa lahumul ihya, dia tidak boleh membuka lahan walau adzina lahumul imam, meskipun pemimpin memperbolehkan mereka membukanya. Artinya ketaatan kita kepada pemimpin, teman-teman, dibatasi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata lil makhluk fi ma'syatil khaliq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh taat kepada pemimpin kalau ketaatan tersebut melanggar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, suami adalah pemimpinnya wanita, istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia bilang, "Dek, kau tuh gendut kalau pakai jilbab. Buka apa jilbabnya?" "Bang." Ya, abang sama adek. Adek tuh cinta sama abang. Cuman adek lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang. Suruh yang lain, Bang. Suruh aku ngapoi boleh. Ya, asalkan jangan kau suruh menanggalkan mahkotaku ini. Kenapa? Ketaatan kepada Allah yang pertama. Begitu juga di sini. Ketika pemimpin menghalalkan orang kafir dzimmi untuk menguasai ya tanah, sepetak tanah, ini dalam rangka ihyaul mawad, ya bukan hadiah. Kalau hadiah sah-sah saja. Jadi kita punya tanah, ada orang asing kita berikan hadiah, itu bukan pembahasan kita, hibah kita bahas nanti. Ini pembahasan membuka lahan. Jadi ada orang asing datang ke sini, ada tanah nggak berpenghuni, dia bangun di sana rumah dia, ini nggak boleh. Nggak boleh dia ada tempat hak tinggal secara ihyaul mawad di dalam negeri kita. Ini syarat yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, wa antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Tanah tersebut hur. Hur itu artinya liberal. Apa liberal? Bebas, merdeka, bebas berpendapat, tidak terkekang oleh kepemilikan atau keberpihakan, bebas. Artinya tanah tersebut tidak dimiliki oleh seorang muslim pun. Artinya kalau lapa orang, wahai bapak-bapak di luar sana yang suka bangun rumah, ya antum jalan ke OI sana, pinggir-pinggir jalan banyak rumah-rumah. Karena mereka dari desa ke kota nggak dapat, dia bangunlah rumah sendiri di tanah yang tidak terurus. Ini haram hukumnya. Lebih baik melarat, ya di tunawisma, ya kemudian dibawa ke Pol PP, dibandingkan kita menegakkan atau mendirikan, membuka lahan di tanah yang mungkin memang tidak terawat, yang tidak diurus. Ustadz, yang punya tanah ini mah orang-orang kaya, nggak mau lihat tanah kayak gini. Dia punya tanah hektar-hektar. Ya tapi harus izin, Pak. Kenapa? Ini kaidah penting, konsep memperoleh harta. Ini penting, asas dalam ekonomi Islam. Konsep memperoleh harta, harta itu hanya diperoleh dari dua. Yang pertama dari alam, iya enggak? Ikan mancing, cabe nanam cabe, apel metik buah di pohon, iya enggak? Yang kedua dari orang lain. Banyak yang kita dapat dari alam langsung, Pak, apa dari orang lain? Kalau kopi bikin sendiri, makan ya ayam goreng bikin sendiri, enggak, itu punya orang lain. Ternak sendiri, enggak. Bagian alam. Jadi kita punya dua konsep, ya. Peroleh harta dari alam secara langsung. Yang kedua dari pemilikan orang lain. Kalau dari harta alam secara langsung, ya, itu konsepnya adalah hukum asalnya boleh. Allah, ya, wa huwallazi ja'ala lakumul arda, ya, gimana ayatnya?
wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan Allah lah yang menciptakan semua yang di muka bumi untuk kalian. Artinya kalau dari alam, ingat dari alam. Ustadz berarti boleh ngambil pohon, buah dari pohon. Ingat pohon itu dari alam, bukan pohon tetangga. Pohon tetangga berarti poin yang kedua, kepemilikan orang lain. Ya, mungkin mic-nya rindu sama Ana ya. Jadi berdenging udah 4 pekan nggak ketemu. Ini kalau yang pertama gampang Pak, tapi masalahnya kita lebih sering dapetin harta dari poin yang keberapa? Yang kedua. Dan yang kedua hukum asalnya haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengambil harta orang lain dengan batil kecuali karena akad yang kalian ridhoi. Artinya kapan kita boleh memakai, memanfaatkan, menggunakan, memiliki, mengonsumsi harta milik orang lain kalau dia ridho. Gampang. Artinya boleh ngambil buah tetangga, boleh kalau dia ridho. Gimana dengan ridhonya? Bisa dengan jual beli, bisa dengan minta, bisa dengan pinjam, bisa dengan izin, bisa dengan sewa menyewa, bisa dengan mudharabah, bisa dengan akad-akad yang lain yang menunjukkan dia ridho, gitu loh. Dan tanah mereka hukum asalnya, oh Ustaz, insya Allah ridho. Ini ridho itu ada 2 syaratnya. Tahu apa? Tahu. Kalau dia tidak tahu artinya dia tidak ridho. Rupanya tanah aku banyak uang di sini. Ridho itu kalau tahu. Contoh harta waris. Harta waris misalnya kakaknya bilang, udah dek, dapat kita ribut-ribut ya, harta bapak ibu kita bagi rata semua. Setuju? Setuju. Ridho? Ridho. Ini belum ridho Pak, karena belum tahu bagiannya. Berapa dapatnya? 20 juta galau ya kita beli mah. Iya Kak, ikat 100 juta misalnya warisan uang tuanya. Ini nggak boleh Pak. Memang boleh nanti dibagi rata sesuai keriduan masing-masing boleh. Tapi syaratnya harus tahu dulu nominalnya berapa. Misalnya anak 5. Anak berapa? 5. Ini anak 5 misalnya satunya laki-laki, 4-nya perempuan. Terbalik. Satunya perempuan, 4-nya laki-laki. Atau biar adil 2-3 aja lah. 2-nya laki-laki, 3 perempuan, 3 laki-laki aja lah ya. 3 laki-laki, 2 perempuan. Berapa Kak bagian saya? Kata yang laki-lakinya. Seharusnya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau misalnya perempuannya 3, laki-lakinya 2. 2 orang ini dianggap 4. Dianggap apa? Kali 2, 4. Jadi ada berapa anak? 7. 100 juta dibagi 7. Setiap perempuan dapat 1/7 dari 100 juta dan setiap laki-laki dapat 2/7 dari 100 juta. Sudah tahu bagiannya? Udah Ustaz, 2 kalikan 20 kali ke 7, 21, hampir 300 juta lah yang lanang. Dibagi rata 200. Nah baru kejingan ridho apa tidak? 300 jadi 200. Nah ya, ridho enggak? Karena sekarang sudah tahu. Kali yang pertamanya langsung bagi rata. Belum ridho itu namanya, karena syarat ridho adalah tahu. Begitu juga tanah-tanah yang dipakai tadi. Jadi Pak, konsep memahami yang pertama adalah alam dan ini hukum asalnya boleh kecuali dalil melarangkan. Contoh babi
anjing, khamar itu haram. Kalau yang kedua milik orang lain harus mendapatkan keriduan. Yang pertama ridho Allah, yang kedua baru ridho manusia. Jadi konsepnya Allah ridho, manusia ridho, Pak. Kalau tidak dapat keriduan dua-duanya nggak boleh. Contoh, Allah manusia ridho, Allah nggak ridho. Ini banyak, Pak. Riba, pinjam 10 juta balik ke 12 juta. Ustadz, aku kan ridho, Ustadz minjam 10 juta. Iyo, kau ridho. Kalau kau tidak ridho namanya maling. Riba itu karena saling ridho. Kalau nggak saling ridho namanya begal, Pak. Jadi nggak boleh dengan alasan kami sama-sama ridho. Zina itu ada karena saling ridho. Kalau nggak ridho namanya pemerkosaan. Sensor dikit. Artinya orang harus paham, Pak. Ridho itu dua-duanya Allah dengan kita. Ada jual beli tapi maksa, nggak boleh juga. Karena ridho Allah jual beli tapi maksa berarti dia terpaksa, nggak ridho, haram juga. Ini konsepnya. Begitu juga menempati tempat orang lain. Banyak zaman-zaman kita dulu ya beli pempek 3 ngomong 2, nggak ridho itu. Nianlah haram berarti. Kita dulu metik pohon buah tetangga, ya dak? Aku ingatnya dulu. Ketahuan kantong anak getahan gak loh? Getah ya. Buah apa itu lupa saya. Buah yang bergetah-getah itu. Insyaallah. Termasuk juga adalah memakai barang orang lain tanpa izin. Wahai santriwati, kedengeran santriwati ini? Kedengeran ya? Santri sering sekali, Pak, yang namanya gosop. Gosop, pakai barang orang lain. Enggak izin. Ini pun namanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa salahnya saya pinjam ya? Gitu. Kecuali udah ada kepastian, udah dek. Kakak ini anggapnya kakak dewek. Kakak adek. Galau-galau barang kakak pakailah. Apalagi kawan kontrakan, sepinjaman itu, ses depan ses belakang. Anak kontrakan biasanya ya, sepinjaman celana dalam, sepinjaman kaos, sepinjaman barang, jaket. Kalau memang sudah saling ridho, ya ini penting konsepnya. Karena itulah banyak sekali ya orang-orang yang kita harus tegur seperti ini, yang dia bikin rumah di tanah-tanah milik orang lain. Terutama orang-orang kaya yang punya tanah-tanah. Coba kalau ngomong mungkin diizini, Pak. Baik-baik. Pak, Bapak kan punya tanah di sana. Oh iya ngapo, tolong Pak, izin ke aku, tidak nganggu apa-apa. Aku bangun ke rumah di sana, rumah kayu untuk aku sama anak-anakku, Pak. Oh iya tidak apa-apa. Gampang kalau galak ngomong. Mendak ngomong ini yang saro. Ustadz uang kaya pasti ngizini. Belum tentu. Hanya macam mekean. Ya. Lanjut, itu 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Yang menghidupkan itu muslim. Yang kedua, tanah tersebut bukan milik orang lain. Ustadz, kalau tanah tersebut ada bekas-bekas reruntuhan bangunan. Jadi kita pengen kita ke pedalaman, kemudian kita temui ada bangunan yang sudah usang, yang sudah tidak terpakai lagi. Kalau kita tahu pemiliknya muslim atau pemiliknya orang kafir zimmi, maka kita nggak boleh memanfaatkannya. Samping rumah kita ada misalnya rumah yang angker, nggak berpenghuni. Kita pakai di sana untuk syuting misalnya dunia lain, nggak boleh. Yang pertama karena syuting dunia lain mengundang kesyirikan. Yang kedua karena itu milik orang lain. Saya pernah nonton YouTubers, dia sering pakai rumah. Jadi di samping rumahnya itu ada rumah kaya, rumah bagus ya, yang nggak ada berpenghuni. Dia sering pakai di situ. Jadi seolah-olah itu rumah dia kan depan gitu. Dipakai, dimanfaatkan. Harus izin seperti ini. Ya, kenapa? Karena itu punya orang muslim.
telepon pemiliknya, Pak kami izin ya bikin ya konten di rumah pribadi ya, rumah pribadi yang diizinkan. Kalau tempat umum nggak masalah. Tapi kalau kita tahu ini reruntuhan zaman jahiliyah. Misalnya antum ke pelosokan bukit sana, ada mungkin daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh manusia. Antum masuk ke sana, ternyata mendapati reruntuhan kerajaan Sriwijaya. Di kalaku dulu, ya, Gending Sriwijaya. Orang Hindu Buddha. Dan ada sebagian orang sekarang berlebih-lebihan, oh Majapahit Islam. Gajah Mada itu artinya Gaj Ahmada. Katanya Nabi Sulaiman, Candi Borobudur itu adalah Kate Ago. Tidak mungkin Nabi Sulaiman bangun patung-patung tidak berbaju. Kadang nganar orang-orang ini. Itu bukan Islam. Agama kita dinamisme, animisme. Negeri kita dulunya. Sebelum datang pedagang-pedagang dari Gujarat, ada yang bilang dari Yaman dan seterusnya. Baru mendakwahkan Islam. Dulunya Hindu Buddha yang ya, ritual kepercayaan, ya. Ada namanya kejawen dan seterusnya, yang percaya nenek, ya, roh nenek moyang, leluhur dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kalau kita tahu ini ternyata milik kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, yang jauh sebelum Islam, maka kita boleh memanfaatkannya dengan metode Ihyaul Mawad tadi. Ustaz, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya metode ini? Caranya bagaimana? Beliau melanjutkan wasifatul ihya, dan cara menghidupkan atau membuka lahan baru, maka fil adati imaratan lil muhya, selama tergantung adat kebiasaan menganggap ini sudah membuka lahan. Jadi dikembalikan kepada konteks adat, al-uruf, al-adah muhakamah, kata kaidah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum dengan syarat ketentuan berlaku. Hantar-hantaran, ya, saya habis ya kemarin adik saya menikah, ya, hantar-hantaran boleh, hantar-hantaran nggak masalah, adat hukum asal yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sampai sungkem cium kaki nggak boleh. Ya, atau misalnya adatnya perempuan yang ngasih mahar seperti di Sumatera ya Barat, Sumatera ya Barat, ya, ini nggak boleh. Atau hal-hal yang lain yang ini bertentangan dengan ruh, ya, syariat Islam. Bagaimana sifat ini kita bahas. Di antara caranya kata para ulama adalah kalau kita membuat dinding. Membuat dinding dari batu. Kita datang ke tanah nggak berpenghuni, ya, ke hutan belantara, hutan Amazon atau hutan Kalimantan, ya, tempat syuting Anaconda 2. Dia bikin di sana, dia bikin misalnya kayu-kayu sebagai pagar. Maka itu sudah dianggap membuka lahan dan dia berhak untuk menempatinya dan tanah tersebut menjadi miliknya. Kata Nabi SAW, "Man amara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqu bihi." Barang siapa yang menghidupkan lahan yang tidak berpenghuni, yang bukan milik orang lain seorang pun, maka dia berhak kepada lahan tersebut. Ini dalilnya diambil juga dalam kaidah man asbaqa ila mubah fahuwa aula bihi. Barang siapa yang duluan kepada hal-hal yang mubah, dia yang lebih berhak. Contoh tempat sholat, tidak ada istilah nempa-nempa, sejadah taruh punyaku ini, ya. Siapa yang dulu, dia berhak mendapatkannya. Termasuk akhwat yang dulu maju lebih berhak. Bukan dulu nemu, ya. Kalau dulu nemu itu belum berarti asbaq ilaihi, belum maju dan melamar. Karena itulah kita nggak boleh melamar di atas lamaran saudara kita. Ada kaedah-kaedahnya. Begitu juga ini. Jadi nggak ada kau lebih dulu, aku yang dulu, enggak. Man asbaqa ila mubah fahuwa ahqqu bihi. Jadi Masya Allah Pak, kalau belajar Islam itu sangat luar biasa indah. Semua dibahas, cuman kitanya aja. Hal-hal yang kayak gini ada ternyata dibahas.
buka lahan baru, lahan yang sudah mati. Jadi kalau seseorang udah memagari, contoh misalnya tanah sudah dipagari pakai pohon-pohon, ya maka itu artinya punya dia. Dengan syarat tadi, tidak ada yang memiliki. Kalau tanah ini milik negara, berarti izin ke negara. Ada usah tanah ini? Ada. Hutan-hutan sana siapa yang miliki? Tidak. Dalam pedalaman itu kan orang-orang dusun itu yang nyari air aja 5 kilo. Ya. Jadi saya pernah dengar cerita, Masya Allah ya, di antara tips biar kita bisa mensyukuri nikmat itu kadang hidup susah. Saya punya kakak kelas, dia ketika tamat dari Jember, dia sempat beberapa ya kali dakwah di pedalaman. Yang di sana mendengar deru-deru langkah babi hutan itu hal yang biasa. Yang hewan liar berhadapan dengan ya hanya sebatas ya dinding dari kayu itu udah biasa. Yang penerangan adalah sesuatu yang berharga. Jangan tanya sinyal, jangan tanya tentang hal-hal viral, mereka nggak tahu. Ngambil air kadang nunggu saat-saatnya. Dan disitulah dia cerita betapa nikmatnya hidup. Kalau kita dimanja oleh kemudahan seperti sekarang, Masya Allah. Ya hidup di sana sejam tidak ini. Ya tidak apa? Tidak tahan. Jadi susah kan hidup kita mumpung muda. Ya merantau, capek, lelah, tidur di mana saja. Ada agar kita ketika kita lebih dewasa lebih menikmati yang namanya hidup. Ya lebih menikmati yang namanya hidup. Di Jember itu awal-awalnya itu makan kuah itu sesuatu yang spesial. Kadang cuma tempe sepotong, sambal itu ya Allah lemak nih itu sambal dulu. Cuman sama kerupuk-kerupuk, tempe sepotong, udah nikmat itu. Ya sate, sayur tempe, ya tambah sayur tempe, ya sekarang aja udah Masya Allah Jember. Zaman-zaman dahulu libur cuma sehari itu pun motong rumput. Ya kalau kemarau bener-bener habis air, ya. Jadi benar-benar berusaha belajar untuk hidup susah itu terkadang penting. Bukan menyusah-nyusahkan diri, minta-minta, jual galau-galau rumahnya, jangan mah itu. Maksudnya sikap lebih kepada apa? Ya, sikap kita untuk siap untuk hidup susah. Di antaranya adalah ya dalam hadis tadi Nabi man ahatoha iton ala ardin fahuwalahu atau fahiyalahu. Siapa yang membangun sebuah dinding di sebuah tanah maka tanah tersebut menjadi milik dirinya. Hadis Abu Daud. Termasuk juga menggali sumur, Pak. Jadi kalau ada tanah yang tidak ada air, kita gali sumur sampai mengalirkan air, maka tanah tersebut milik kita. Atau mengairkan air, membuat selokan, parit kepada sawah, termasuk ya. Ini termasuk di antara contoh-contohnya, ya. Cara membangun. Kalau zaman sekarang nih mungkin kalau patok-patok mungkin masih belum ya. Itu untuk mengkapling tanah saja. Kalau dibikin ini tanah fulan minimal kalau dia ada pagar, Pak. Ya, Pak, pagar. Dan rumah saya tidak berpagar ya, mengontrakan. Iya, lanjut. Tadi bahas masalah air. Pernah nggak dengar fatwa haram menjual air minum? Pernah nggak? Pernah terdengar ya? Dan itu nggak salah. Kita lanjutkan, kata beliau rahimahullahu taala, wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'id. Dan wajib memberikan kelebihan air. Artinya kita nggak boleh minta upah, nggak boleh kita jual kelebihan air dengan 3 syarat. Yang pertama an yafdulu an hajatihi, dia berlebihan di atas kebutuhannya. Artinya butuhnya cuma sekian, banyak air di sumur, ya banyak lebihnya, maka nggak boleh dia jual, nggak boleh dia bisniskan. Bagaimana dengan penjual, maaf sebut merek, Aqua, Aira, ya. Sedangkan dalam hadis Nabi disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Nabi melarang menjual kelebihan air. Nah, airnya lebih. Ya enggak?
Jadi Pak, kalau Bapak punya sumur di rumah, ya, atau punya mata air, dan orang mau minta nggak boleh dijual. Silakan ambil gratis. Kenapa? Kalau dia lebih. Cuman kalau airnya cuman sedikit, kalau kita pakai untuk mandi aja habis, kita nggak wajib memberikan kepadanya. Ini dalam konteks kalau berlebih air. Yang kedua syaratnya wa an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Dibutuhkan untuk manusia, orang lain atau hewannya. Alangkah indah Islam kalau hewan saja dimuliakan. Jadi Pak, kalau hewan mau mati, dia datang minta air, kita tahu ini minta air ini, nggak boleh nggak ngasih. Iya, kenapa? Karena untuk kebutuhan tuh hewan. Atau ada seorang penggembala untuk Pak minta air Pak ya untuk ternak-ternak saya, kita haram untuk kita jual, wajib kita kasih. Kalau tumbuh-tumbuhan untuk menyirami janda bolong misalnya, boleh nggak kita jual? Pak minta air Pak untuk menyirami janda bolong, boleh kita jual. Karena dalam mazhab Syafi'i yang diperbolehkan untuk dapat gratis hanya dua, manusia dan hewan. Kenapa kira-kira? Karena dibedakan. Tumbuh-tumbuhan nggak ada perasaan, nggak ada ruh. Sedangkan hewan ya dia punya perasaan, dia bisa mencintai, bisa bersedih, ya bisa takut, bisa senang. Kok tahu Ustaz? Nggak suka ngomong sama kucing enggak ya? Tapi ya karena itulah dalam hadis itu banyak sekali memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan. Kalau hewan aja dibaikin, apalagi manusia, logikanya kan gitu Pak. Mau nyembelih hewan aja nggak boleh nakut-nakuti ini hewan. Kambing ayam-ayam, coba nonton lo film pembuatan KFC, sehoror ya. Nggak boleh menakut-nakuti hewan. Hewan aja untuk ditakut-takutin yang boleh, apalagi ngeprank manusia. Ngeprank hewan aja nggak boleh. Menajamkan pisau di hadapannya haram. Idza dzabahtum fa ahsinu dzibha, kata Nabi, kalau mau nyembelih bagus-bagus nyembelih. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, kalau kalian pengen membunuh di medan perang pun harus bagus. Penggal leher, nggak boleh mutilasi Pak. Kalau kita sering dengar kisah sahabat terpotong tangannya, terpotong tangan yang kedua, dia dekap panji benderanya dengan sisa kedua tangannya. Karena mereka nyiksa kita dulu. Kalau kita nggak boleh nyiksa orang lain Pak, langsung penggal lehernya, mati, tujuannya gitu. Nggak nyiksa. Lihat pembunuhan ya, pakai kursi listrik, nyiksa, racun. Termasuk di Indonesia menggunakan hukum mati ya, tembakan mati, itu pun menyiksa. Dulu saya pernah dapat kabar ya, seorang teroris ya, kemudian dia dihukum mati, ditembak jam 12, ketika diotopsi ternyata dia meninggalnya jam 2 malam. 2 jam ngapain Pak? Senengan? Tersiksa. Kalau peng kan udah selesai. Algojonya. Udah. Tinggal kita kubur ya. Itulah pembunuhan terbaik. Islam tuh Masya Allah sampai membunuh orang pun ya dengan berbaik. Manusia ya disuruh berbuat baik, apalagi termasuk juga hewan. Yang ketiga, Ustadz, terus gimana aqua tadi Ustadz? Yang ketiga, an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin au ainin. Kalau air tersebut terdapat di dalam sumur atau mata air. Kata para ulama, kalau dia ambil dengan wadah, nah sudah dia wadahkan, maka boleh dia jual. Karena yang dilarang adalah yang langsung ngambil ke mata air atau sumur. Ngantri sampai sumur 10.000 sekali cedok, nah ini tidak boleh.
Dan para ulama menjelaskan kenapa kita boleh membeli air-air seperti ini, jasa pengemasan dan jasa pengantaran. Kita udah harus ke kaki Gunung Sukoromo, tidak tahu di mana itu. Sukomoro Katanya pegunungan ini, pegunungan itu di Banyuasin, gunung mana tuh? Misalnya. Ya. Iya apa? Intinya apa? Intinya jasa. Jadi boleh kita nikmati ini. Yang nggak boleh kalau misalnya tetangga sedang kekurangan air, kita banyak air, kita jual air tersebut. Padahal kita kelebihan. Dan dia datang sendiri, nggak kita bawain. Kalau kita bawain boleh lah. Kita bawain taruh depan, silakan air-air. Tapi tetap ini diantara hal yang harus kita pahami bersama. Kata Nabi SAW belum azan ya. Ya kata Nabi SAW, "Salatun la yumna'na." 3 hal yang tidak boleh dijual, artinya digratiskan kepemilikan secara umum. Alma, air, al-kala, rumputan, wanar, dan api. Ya, dan api. Jadi kalau misalnya kita bikin api di suatu tempat, ada yang mau dekat untuk berhangat atau minta apinya atau penghangatan dia, maka tidak boleh kita jual. Hukum asalnya demikian, ya. Kita dengar azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kita ke tanya jawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Tadi mungkin ada sebagian terlewat tentang masalah tanah yang ada kepemilikannya, bekas-bekas sisa reruntuhan.
dan kita tidak tahu siapa pemiliknya, dan itu jelas bukan reruntuhan zaman jahiliyah, artinya zaman Islam, maka itu adalah punya negara. Tetap nggak boleh kita maksimalkan karena kita nggak tahu, ya hukum asalnya nggak tahu berarti dimiliki, ya maka itu punya negara. Kita bahas sekarang sebuah hadis, ini termasuk hadis yang menjadi targhib ya atau tarhib dari kita semua. Kata Nabi SAW, thalathatun, ada 3 orang, la yanzurullahu ilaihim, yang Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat. Antum kalau enggak dilihatin oleh orang, ya kita kan enggak suka. Kalau ada orang yang kalau ngeliat kita langsung lengos, enggak mau ngelihat kita. Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang enggak mau ngelihat kita seperti itu? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mendapatkan siksa yang pedih. 3 hukuman. Tidak dilihat Allah dengan pandangan rahmat, tidak Allah sucikan, dan dapat azab yang pedih. Yang pertama, rajulun kana lahu fadlu ma'in bil tariqi famana'ahu min ibnis sabil. Yang pertama, orang yang dia punya kelebihan air di jalan, di suatu jalan dia punya sumur atau punya mata air. Kemudian ada ibnu sabil, bukan anak jalanan, orang yang habis bekal di jalan. Ya meskipun secara letterlek artinya ibnu, anak, sabil jalan, anak jalanan. Ya boy dan kawan-kawan. Kemudian dia mau minta air dan kita larang. Ini termasuk orang yang Allah berikan azab yang pedih. Pak, banyu itu bukan kau yang nyita genyo, bahasa kita. Beda kalau dia bikin sosis, bikin martabak, bikin nasi kare. Ya, ada jasa bikinnya dijual halalan thayyiban. Ini air kan bukan made home, homemade. Beda kalau sudah seperti dijadikan jus, dijadikan minuman, ya maka itu tentu ada jasa di sana. Orang yang kedua, wa in lam, tadi? Wa rajulun baya'a imaman, orang yang membaiat penguasa. La yubayyuhu illa lidunya, yang dia ini membaiatnya karena dunia. Dia mengikuti pemimpin karena dunia. Fa inna atahu minha radiya, kalau pemimpin yang memberikan dia dunia, dia ridho, dia senang. Wa in lam yu'tihi minha sakhita, tapi kalau dia tidak diberikan harta dunia oleh pemimpin tersebut, dia marah, dia pun mencabut baiatnya. Ini termasuk orang ya yang dia termasuk yang mendapatkan azab yang pedih. Orang yang ketiga, wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri, orang yang menggelar lapaknya setelah salat asar di sore hari, karena di antara waktu berjualan di sore hari. Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah laqad utitu biha kadza wa kadza, modal aku cuman mak ini. Fasaddaqahu rajulun, dan orang pun percaya padahal modalnya dak mak itu. Bersumpah bisa memang sumpahnya begitu. Ada yang mengatakan iya, modalnya emang segitu. Ustadz kok dia dilarang? Karena dia melariskan dagangan dengan bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Sumpah, banyak bersumpah. Kenapa Pak orang itu banyak bersumpah? Demi Allah ini benar. Kira-kira apa budak ini? Suka nipu Pak, suka bohong. Kalau enggak bersumpah orang enggak percaya. Karena itulah di antara personal ya branding yang kuat dalam internet marketer zaman sekarang adalah trust, bukan sampah. Trust yang artinya kepercayaan. Kalau akun Instagramnya ganti 10 kali seminggu, nah tanda-tanda ini, ya tanda-tanda nipu.
Jadi kalau seorang pengusaha yang jujur, dia nggak akan banyak bersumpah, orang udah percaya, Pak. Tapi kalau sering ngotak kalau ini aku bersumpah dulu. Jadi dia menjadikan lafal Allah sebagai barang dagangannya. Waliyazubillah. Termasuk juga sumpah palsu, lebih parah lagi kalau sumpah bawa nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah palsu. Yang lebih parah lagi, sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jujur, lebih parah daripada sumpah demi Allah bohong, Pak. Sumpah demi selain Allah jujur. Sumpah demi bapak aku, bukan aku yang makan ini, memang bukan dia, tapi dia sumpah demi selain Allah, lebih parah dibandingkan orang yang dia makan padahal sumpah demi Allah bukan aku yang makan ini. Kenapa? Karena dia terjatuh ke dalam dosa syirik kecil, meskipun namanya kecil, Pak, besar indah Allah Subhanahu wa taala, indallah. Jangan nama kecil, berat ya. Jadi ini diantara faedah kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kalau Allah menghendaki kita akan bahas tentang wakaf. Dan sekarang lagi hot ya pembahasan wakaf, ya, harta umat muslim dibahas di mana-mana. Apalagi sekarang ada mergernya bank ya, para bank-bank syariah sekarang jadi merger menjadi satu. Termasuk juga nanti agendanya wakaf. Ya, jadi semua uang kaum muslimin nanti dikumpulkan di sana. Padahal mereka paham nggak masalah wakaf itu ada hukum-hukumnya. Wakaf nggak boleh dilelang, nggak boleh dijual, nggak boleh ditukar dan seterusnya, nggak boleh dihadiahkan. Nah, wakaf adalah amanah, ya. Wakaf tanah sekian hektar, ya. Ini diantara hal yang harus dipahami bersama. Fikih wakaf dan juga fikih hibah. Apa hibah? Pemberian. Ada istilah busuk siku enggak? Ya, kalau dia ngenjok diminta lagi. Cak mana dalam Islam ada nih apa busuk siku? Lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, kalau takut lewat tulisan saja. Ya. Saya punya grup fikih muamalah namanya Muamalahpedia, pertanyaan hampir setiap hari. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Gimana, Pak? Memanfaatkan tanah. Ya. Dibangun oleh iya ya, Jakabaring, Pak ya. Tanah tersebut saya dapatkan tahun 88. Panjangnya 85 kali 15 meter persegi. Melalui akta notaris baru Islam. Pada tahun 91 tanah tersebut kena reklamasi. Saya lahir itu, Pak. Kemudian satu. Saya urus karena harganya ternyata sangat murah. Saya minta Allah bilang, kalau ini saya tidak ambil nanti akan ke pengadilan itu mesti akan juga saya sampai saya ambil 4 bulan. Iya. Dan tahun 2007 saya urus sertifikat, ternyata tidak bisa karena tanah tersebut tidak diizinkan untuk sertifikat sama gubernur oleh pemilik. Tahun 2015 tanah tersebut sudah ditimbun untuk dibangun bukit. Saya berusaha untuk mendapatkan hak tanah saya tersebut karena saya ingat salah satu hadis yang menyatakan mempertahankan harta darah dari keluarga darah sahih kalau meninggal. Jadi mungkin kalau saya salah mohon maaf. Iya. Nah seperti itu. Jadi saya urus, saya usahakan untuk meminta kejelasan kenapa sampai dimanfaatkan tanpa komunikasi dengan saya. Iya. Pada tahun 2016 saya daftarkan dalam pengadilan negeri untuk disidangkan supaya saya tahu soal tanahku di mana hasilnya. Saya juga minta bantuan dari pengacara. Pertama pada sidang pertama sampai akhir selesai pengadilan tersebut tahun 2017 saya dinyatakan kalah. Tapi saya masih berusaha. Ya. Untuk kedua kalinya. Ya. Nyari pengacara dengan nambah lagi bukti-bukti yang akurat.
Hmm. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Ini bagus sekali pertanyaannya tentang masalah tanah yang diambil dalam tanda kutip ya, paksa oleh instansi tertentu atau badan tertentu. Maka sikap yang beliau ambil untuk mempertahankan harta adalah benar. Ya, bahkan kalau seseorang dia mempertahankan harta kemudian dia meninggal, syahid, dan benar hadisnya. Begal mengambil motor kita, kita nggak rela, kita dibunuh, syahid. Kalau dia yang mati, dia di neraka, kata Nabi SAW. Ya, kalau kita kasusnya ke kita ada begal, lihat dulu. Ya, kalau ternyata kematian kita, ya kita jomblo, ya kemudian juga ya sampah masyarakat, udah lawan be lah, mati tidak masalah. Cuman kalau seorang dai misalnya atau seorang guru, seorang kepala keluarga, istrinya 3, anaknya 7, misalnya, maka lebih baik relakan hartanya, ya karena ada maslahat yang lebih besar. Ya, jadi lihat maslahatnya. Adapun seperti ini benar sikap untuk kita ke pengadilan karena kita negeri hukum, kita menempuh hukum, dan cuman hanya saja hal yang kita dipahami, hukum di dalam negeri kita, ya dalam Islam juga, qadhi, hakim itu memutus pertikaian. Salah tidak salah, benar atau salah, kalau hakim sudah memutuskan, ya sudah, bentuk ketaatan kita kepada pemimpin, menerima meskipun kita ini nggak benar nih. Kayak kisah Ali bin Abi Thalib, meskipun kisah ini didhaifkan oleh sebagian ulama hadis, yang beliau ini mendapatkan apa? Baju besinya. Ya, saya pernah cerita di sini juga nggak salah. Baju besinya di rumah seorang Yahudi. Dan dia bawa ke pengadilan tuh baju besi saya katanya. Ya, kata orang Yahudi, enggak wahai khalifah, ini punya saya. Ini punya saya baju besi ini. Enggak, saya tahu benar nih punya saya. Ini ada tanda-tandanya. Ayo kita bawa pengadilan. Pengadilan memutuskan wahai Amirul Mukminin, mana saksinya? Karena itu baju besi di rumah orang Yahudi. Dan hukum asalnya namanya di rumah itu milik dia. Al-bayyinah ala man yada'i wal yamin ala man ankara, kata Nabi SAW. Bukti bagi yang nuduh, kau nuduh dia mencuri, mana buktinya? Dan kau sumpah bagi yang mengingkari. Saya punya saksi. Siapa saksinya? 2. Yang tahu ini baju saya hanya 2 orang, Fatimah dan beliau sudah wafat. Yang kedua adalah Hasan dan Husain, dan dua-duanya adalah anak beliau, dan anak nggak boleh jadi saksi bagi orang tuanya. Artinya dia dikalahkan, Pak, oleh pengadilan. Padahal itu presidennya sendiri loh. Kemudian apa kata Ali? Ya, baju itu punyamu, meskipun saya tetap percaya itu punyaku. Itu punya saya, meskipun sekarang dia itu milikmu, tapi saya percaya itu baju saya. Ketika dia melihat Ali bin Abi Thalib, ya betapa jujur dan beliau nggak mau dibeda-bedakan, bahkan ketika ngantri nggak ada minggir Ustadz duluan, nggak ada, ngantri dulu. Ya, khalifah juga ngantri, Pak, ngantri tiket untuk ke pengadilan bahasa kita sekarang. Ketika itu beliau mengatakan apa? Beliau lagi orang yang mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia bersaksi Islam benar. Wahai Ali, itu adalah baju besimu yang jatuh dalam perjalanan dan saya yang mengambilnya. Dan saya sekarang masuk ke dalam agama Islam. Inilah bentuk memang, Pak, yang namanya taat kepada pemimpin itu diuji ketika enggak enak, Pak. Ya kan? Kalau pemimpin kita bilang, "Pak, yuk kita makan nasi kari hari ini." "Oh, Pak, yuk, samina wa ta'na." Jangan tanya lagi itu. Karena enak. Ketaatan pemimpin kita diuji ketika kita dizolimi. Dan kaidah saya, lebih baik dizolimi dibandingkan menzolimi. Kita dizolimi bersabar, pahalanya luar biasa. Apalagi tanah, jangan lihat, Pak, cuma semeter, jangan semeternya, ke bawah itu beratus kilo, Pak. Karena itulah masalah tanah ini masalah kezoliman yang besar. Merampas tanah hak orang lain meskipun cuma sejengkal,
dikalungkan di lehernya nanti hari kiamat. Kalau kita itu bukan tanah kita ambil, kita dapat dosa, kita lepaskan, kita dapat pahala, sudah. Bismillah. Ya, insya Allah ganti dengan tanah yang lebih baik, dengan pahala yang lebih baik, insya Allah, harta yang lebih berkah lagi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Jika seorang muslim membuka lahan mati namun ia tidak mampu membuat sertifikat tanah, apa hal yang dapat dijadikan bukti bahwa tanah tersebut adalah miliknya jika ada orang zalim yang hendak menggusurnya? Masya Allah. Buktinya adalah datang ke pengadilan agama. Ini kan dibahas di pengadilan juga dibahas ini Pak. Jadi pengadilan juga membahas, meskipun kita bahas kompilasi hukum Islam KHI, ya dikritik oleh sebagian ulama juga, nggak masalah, itu adalah hasil ijtihad para ya ahli pakar hukum perdata maupun pidana yang kita serahkan kepada mereka. Mereka juga pelajari ini kok, lahan mati dihidupkan dengan cara begini termasuk miliknya. Ya, dan dibikin pengen sertifikat. Kan zaman sekarang ini jarang terjadi, karena itulah ya kita harus pastikan tanah tersebut bukan milik orang lain. Ini diantara yang beratnya. Ya wallahu taala alam. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan-jalan besar rata-rata udah punya enggak loh miliknya. Ya. Yang di hutan-hutan yang jauh-jauh itu baru. Ya silakan Pak, yang terakhir Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Undang-undang pasal sekian ya. Bumi ya, tanah dan lautan milik negara. Kita bilang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan milik negara. Kita ngomongin hukum Islam dulu, Pak. Ya, jadi kalau hukum Islam dibenturkan dengan hukum yang bertentangan, ya jelas banyak pertentangan. Kita bahas fikih hudud nanti ya. Fikih hudud, yang mencuri dipotong tangannya, yang membunuh dibunuh. Ada yang bilang tapi dalam hukum, ya kalau hukum negara yang memang banyak bertentangan. Karena itulah kita katakan kita pelajari dulu hukum Islamnya. Yang jelas kita tahu ini sebenarnya nggak berdosa. Adapun negara nanti bagaimana, ya negara keterbatasan. Ya kita memang diuji dengan kesabaran kita terhadap pemimpin. Ya jadi intinya begitu. Ya emang berat mengaplikasikan ini. Kan adalah saya bahas awalnya tekankan intinya jangan membuka lahan di tempat yang berpenghuni, itu aja. Fokus kita pada malam hari ini. Karena ini banyak sekali kasusnya, ya kan? Lahan yang punya orang dia bikin. Saya pernah dulu ya di Indralaya dulu 5 tahun yang lalu survei tanah, ada yang mewakafkan survei tanah, ternyata udah banyak orang tinggal di sana, dalam sana di Indralaya tuh. No budak ini ada gadis belagak pulau, nah kau ya, oh tanah Pak ini, oh iya mau bikin pesantren di sini. Itu wacana sudah lama sekali dulu. Ya, ada yang pengen ini di Indralaya dan misalnya, ya. Jadi intinya memang berat ya untuk mengamalkan semua Islam cara kafah. Karena itulah Pak, khilafah itu adalah tujuan kita semua. Meskipun kita nggak pakai cara teman sebelah, ya, kita berdoa kepada Allah agar khilafah tegak, itu benar. Agar dunia ini atau negeri kita lah pada khususnya menggunakan hukum Islam. Ya tanpa tanpa mengucilkan ya para pejuang yang sudah mempertahankan negeri ini. Karena itulah kebaikan bangsa. Ya Islam harga mati. Jadi negeri Indonesia kalau menggunakan hukum Islam cara kafah, kita katakan sekarang hukum Islam negeri Islam iya, tapi enggak kafah. Indonesia negeri Islam iya. Ditegakkan sholat, dikumandangkan azan, diatur pemerintah tentang masalah kapan sholat, kapan puasa. Tapi kita secara kafah enggak. Masih ada hal-hal yang belum kita terjamah di sana. Pengelolaan Baznas,
kemudian pengolahan baitul mal atau penegakan hudud-hudud yang semisalnya, dan ini semua adalah kebaikan untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal ini terjadi, dan ini terjadi insyaallah di akhir zaman. Allah sudah sebutkan hadis-hadis yang sahih ya, tapi entah itu kapan, wallahu a'lam. Yang jelas kita akan kembali kepada khilafah nubuwah ya, Imam Mahdi beneran ya, bukan Imam Mahdi jadi-jadian ya, dan juga Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman yang membawa negeri ini menjadi sejahtera, saking sejahtera tidak ada orang yang mau menerima zakat maupun sedekah karena semua orang sudah merasa cukup. Masya Allah, makmur sekali Pak ya. Dan sampai amannya anak-anak bermain dengan ular dan serigala, sampai datanglah angin yang menghilangkan nyawa semua orang yang beriman, tersisalah seburuk-buruk kaum, dan disitulah tegaknya hari kiamat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf agak terlambat ya karena isya kita agak mundur memang azannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.